Shalom netizen, terutama untuk GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan, dan GBI Rock Gria Solo. Kita bersyukur kita boleh merayakan Natal. Bagi saya pribadi, saudaraku, Natal ini berarti Tuhan Yesus hidup di dalam hati saya. Tuhan Yesus hidup di dalam setiap kehidupan saya. Tuhan Yesus yang mengubahkan saya. Bagaimana denganmu, saudara-saudariku? Mari kita satukan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat semua musim di dalam hidup kami, Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian ini, saudaraku, dengan penuh sukacita. Yes Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, saudaraku. Tuhan, sebab kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami, Bapa. Tuhan penuh
menyembah dan menikmati kehadiran. Katakan sungguh-sungguh, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhi, Yesus Tuhan. Biar hadiratmu memenuhi setiap umatmu, Bapa. Yes Tuhan. Dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan, hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, hanya kemuliaan-Mu Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, menjamah setiap hati kami. Yesus, hadirat-Mu memenuhi setiap kami, hadirat-Mu memenuhi, menjamah setiap hati kami. Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Haleluya, 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 Jesus. Katakan sungguh-sungguh saja. Hadirat kudus-Mu Bapa, Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oke, Shalom Shalom, Kingdom Netizen, seluruh keluarga besar daripada Rock Ministry dimanapun berada. Puji Tuhan, saudaraku, Merry Christmas, Selamat Natal semuanya. Ya, kita sudah diterpa oleh berbagai macam perbedaan istilah. Ada yang lancang dan kepo untuk menyelidiki kapan sesungguhnya tanggal berapa Tuhan Yesus lahir. Umat Tuhan, saya ini orang kasar yang berusaha bijaksana, jadi tidak punya waktu untuk itu semua. Namun ada satu jalur fakta yang saya yakini, yakni Natal berbicara mengenai Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita, lahir di tengah manusia, bersemayam di hati kita saat ini. Sebab itulah mengapa kita beroleh modal untuk menjadi anak-anak terang. Ya, sehingga akhirnya pohon Natal disebut pohon terang, umat Tuhan. Banyak lampunya ya. Jadi saya akan sampaikan sesuai daripada anjuran atau amanah
Bapak Gembala Senior kita Timotius Arifin mengenai khotbah hari Natal ini dengan tajuk The Son, Sang Putra, yang diambil daripada Lukas 1 ayat 32. Mari saya tunggu, semua walaupun di rumah masing-masing, ambil kitab sucinya, ambil. Gadget sucinya juga dibuka. Ya, Yesaya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya manusia. Oleh karena itu yang dengerin khotbah sambil main game atau basapan, saya nggak bilang apa-apa sama Tuhan ya. Semoga Tuhan jamah hatimu dan tidak terkutuk sama Tuhan ya. Mari kita baca Lukas 1:32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengkaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Lanjut, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya rindu kita baca saudaraku sampai ke 37. Izinkan saya melayani saudara. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini saya akan simpan sebagai epilog atau penutup khotbah hari ini umat Tuhan. Yesus akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Umat Tuhan, saya mempunyai suatu bahan yang bagus sekali mengenai apologetika, yang mengisahkan betapa lebih mudah bagi seorang manusia yang waras, yang tidak gila, itu untuk mempropagandakan dirinya bahwa aku ini telur ceplok. Ya umat Tuhan, betul, sungguh. Ya. Daripada berkata bahwa aku ini anak Allah. Ya. Kamu bilang sembarangan sama orang kalau kamu anak Pak Jokowi saja itu sudah menimbulkan kericuhan. Jangankan Pak Jokowi. Ya, kamu sebar ke semua orang bahwa bilang bahwa aku ini anaknya Eliezer Agung Nugroho aja itu timbulkan kericuhan. Saya sengaja tidak sebut nama saya. Ya, supaya nama saya tidak terlalu banyak kericuhan. Biar Agung saja. Ya, nanti Ana mikir gimana itu? Loh, itu kok ngaku anak? Gio Jerry mikir gimana itu, umat Tuhan? Saudaraku, pernahkah engkau lihat orang yang mengaku dirinya telur ceplok dibunuh? Enggak kan? Dilempar batu? Enggak ada. Paling orang lewat, gila nih orang, katanya dirinya telur ceplok. Lebih aman. Namun Yesus Kristus Tuhan berkata bahwa aku anak Allah. Kenapa? Sebab nubuatan Bapa di sorga yang menetapkannya. Dan kalau saudara membaca firman Tuhan, setiap kali dikatakan demikian, ya, Tuhan mengaruniakan kepadanya nyanya pasti besar, tahta Daud. Bapa leluhurnya nyanya pasti besar, merujuk kepada bahwa Sang Putra ini adalah bagian dari Trinitas Maha Suci. Saya tidak akan khotbah bagian situ umat Tuhan, itu butuh waktu yang lebih lama. Tapi saya mau rindu hari ini untuk highlight, untuk kasihkan suatu stabilo yang tebal, untuk kasih sesuatu sehingga Anda dan saya emphasizing, mengerti betul makna Sang Putra. Lalu kenapa? Lalu kenapa kalau Tuhan datang sebagai seorang anak umat Tuhan? Engkau harus mengerti, di dunia ini iman Kristen berbeda sekali dengan keyakinan yang lain. Beda sekali umat Tuhan. Keyakinan-keyakinan yang lain, saudaraku, terutama dengan banyak Tuhan maupun yang mengaku monoteis bahkan, saudaraku, ya, itu cara mencatat waktunya tidak ada yang sedetil seakurat daripada kitab suci Kristen. Maafkan saya. Ada tempatnya, ada kronologisnya, dan suatu kitab yang ditulis dari awal Kejadian sampai Pewahyuan umat Tuhan mengandung suatu tuntunan Roh Kudus yang luar biasa sekali.
Apakah dalam kekristenan dimungkinkan adanya multi tafsir? Mungkin. Tapi kita bisa duduk bersama. Selama yang kita pegang itu Alkitab, saudaraku, yang disetujui oleh para dewan gereja, bapak-bapak gereja kita umat Tuhan, ya, maka kita pasti akan bertemu di suatu ujung, glorifying God, mempermuliakan Tuhan. Oleh karena itu saya bersyukur sekali umat Tuhan. Makin ke belakang saya lihat, anak Tuhan itu yang sesat, yang tidak jadi berkat, yang kacau balau, ya, yang berantakan, yang jadi troublemaker, itu punya banyak sekali alasan. Tapi kalau anak Tuhan yang baik, kalau anak Tuhan yang orang benar, anak Tuhan yang sungguh sayang sama Tuhan, mau rambutnya berindil, keriting, lurus, saudaraku, gondrong, cepak, plontos, kulit warna apapun, mereka tidak banyak masalah, tidak banyak alasan. Seperti dipersatukan suatu garis yang lurus, cuman ada satu, mereka sayang sama Tuhan. Kalau yang kacau balau pasti punya alasan macam-macam. Kenapa ini penting? Kenapa penting untuk memahami bahwa Kristus Yesus itu Sang Putra yang menjadi jalan bagi kita semuanya umat Tuhan. Di dunia ini ada dua pilihan pembentukan dewa atau ilah. Seperti beberapa dewa atau ilah daripada Tiongkok kuno. Semuanya berasal dari manusia yang pernah hidup umat Tuhan. Nah, saudara mesti mengerti bahwa kalau manusia sudah pasti bukan Allah, pasti mentok di dewa. Itu pun saya nggak ngerti cara penetapannya, apakah ada beberapa kesaktian yang harus diuji atau bagaimana, saya nggak ngerti parameternya umat Tuhan. Tapi dalam dunia kuno maupun dunia sekarang, kalau sudah manusia pasti bukan Allah. Kalau Allah pasti bukan manusia. Jadi pilih salah satu umat Tuhan. Dicipta berarti bukan pencipta. Kalau pencipta gak mungkin dicipta. Maka ide ini hanya dalam kitab suci agama Kristen, maafkan saya umat Tuhan, bahwa Sang Pencipta berinkarnasi menjadi yang dicipta. Baru bisa. Allah berinkarnasi menjadi manusia sebab Allah yang menciptakan manusia. Dan memberikan gambarnya sebagai Sang Putra. Dalam mitologi Yunani, banyak dewa umat Tuhan yang tiba-tiba muncul. Sebab itu kerangka bentuk bingkai daripada orang pengen mempercayai sesuatu. Coba kasih tahu saya, Zeus lahir di mana? Coba, di mana? Ya, Marvel, gak ada. DC, apalagi umat Tuhan. Ya, itu pasti dalam film Olympus yang lain, saudaraku. Poseidon, Hades, lahir di kota apa umat Tuhan? Tahun berapa? Oh Pak, tapi mereka itu kan tertulis anak-anak Kronos Pak. Oh iya, lalu Kronos dari mana umat Tuhan? Siapa lagi Kronos? Saudaraku, engkau akan pusing. Sang Mesias dinubuatkan dalam berbagai tempat, Yesaya, Yeskiel, Yoel, saudaraku, semuanya bilang akan lahir di Bethlehem. Bethlehem sampai sekarang ada kotanya. Yerusalem sampai sekarang ada kotanya umat Tuhan. Akan disebut orang Nazaret, sampai sekarang ada Nazaret. Kapan lahirnya? Di masa pemerintahan Pontius Pilatus. Kau bisa lihat langsung dalam perpustakaan besar. Pontius Pilatus adalah utusan Kaisar Roma untuk menangani semua daerah daripada kependudukan Israel Yahudi. Semua ada. Ada historikanya, ada catatannya, tidak dibikin-bikin, tidak dimain-main umat Tuhan. Ada Sang Putra. Jadi iman Kristen berwujud, pernah terjadi dan ada dalam sejarah. Walaupun Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang percaya walaupun belum melihat. Sebab iman bukan dari penglihatan tapi dari pendengaran akan firman Kristus umat Tuhan. Ya, itulah disebut Tuhan
Yesus Kristus. Yesus akan lahir seorang anak yang akan disebut Tuhan yang Maha Tinggi, anak Allah. Bahasa Ibraninya Yosua, bahasa Yunaninya Kristos, Ibraninya Mesayah yang artinya yang diurapi umat Tuhan. Yang diurapi. Jadi saya sungguh bersuka cita sekali. Saya tidak akan panjang lebarkan, saya akan fokus mengenai anak, sang putra ini umat Tuhan. Iman Kristen berbeda. Kita tidak menulis sendiri kitab suci kita. Ada kegerakan Roh Kudus, saudaraku. Semua orang bisa mengklaim bahwa ketika menulis sesuatu itu digerakkan oleh sesuatu yang tidak nampak. Tapi kalau sudah bayangkan 66 penulis, orang berbeda zaman abad menulis, saudaraku, dengan berbagai macam hal-hal berjauhan dengan rentang waktu sedemikian rupa. Tapi semua tulisannya mengandung benang merah merujuk kepada sang anak. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, siapa bisa bikin? Gak ada yang seperti itu umat Tuhan. Jadi, sepanjang sejarah saya yang masih awam dan masih harus banyak belajar, saya cermati. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus ini dibagi bermacam-macam. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang percaya Tuhan Yesus adalah teladan dan guru, tapi bukan Tuhan, bukan Juru Selamat. Ya, ada orang-orang intelektual memakai cara-cara rasional untuk menerima bahwa Tuhan itu adalah guru etika, guru moral yang luar biasa. Juga ada kaum liberal percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, juga iya. Injil kemakmuran percaya bahwa Tuhan Yesus itu sumber berkat, kekayaan, keberhasilan, juga ada. Sehingga umat Tuhan tidak bisa terelakkan. Berbagai macam pendapat. Saya akan masuk dalam clue-nya supaya nggak panjang-panjang. Saya ini pria yang berbahagia umat Tuhan. Dalam hidup saya ini ada orang-orang yang saya ceroboh, saya salah. Di masa lalu saya jahat, saya salah. Namun juga ada orang-orang saya sampai sekarang tidak tahu saya salahnya di mana. Tapi toh mereka tidak suka saya. Sehingga ada berita simpang siur. Caleb Hofer itu siapa? Ya, berbagai macam. Caleb Hofer itu seperti ini. Caleb Hofer itu seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Lepas daripada saya bersyukur sekali sebab Tuhan berikan orang-orang tulus hati setia sampai sekarang mengasihi saya dan percaya. Tapi bukan itu poinnya. Saya mau katakan demikian. Selain Bapa di sorga, siapa yang kenal sejatinya diri saya secara betul? Anak-anak saya umat Tuhan. Anak-anak saya beserta dengan saya. Ada yang anak yang betul-betul tinggal serumah dengan saya terus. Ada yang di hari-hari tertentu di rumah saya. Dan ada yang sudah punya rumah sendiri tapi secara periodik sudah kita berfellowship, kita berhubungan, kita melayani bersama, makan bersama. Kalaupun hari ini pencitraan, masa besok juga? Capek. Karena mereka anak umat Tuhan. Kalau tahun ini pencitraan, besok nanti capek lama-lama. Ini sudah nggak bisa lihat orangnya, ya. Dia bisa ada tapi sudah nggak lihat, macam Roh Kudus. Handri, kameramen saya nih, putra saya. Handri, kamu sudah kenal Babe berapa lama? 5 tahun. 5 tahun, saudaraku. Dia ngerti saya, kekuatan saya, kelemahan saya. Dulu sebelum dia anak saya, dia punya keraguan. Oh, ini kok katanya galak sekali ya? Oh, enggak cuman galak. Dia suka makan daging manusia. Wow, macam-macam saudaraku. Wih, kegemarannya makan babi mentah. Saudaraku, penyesatan tuh di mana-mana umat Tuhan. Tapi sekarang dia udah 5 tahun. Ya, saya lihat dia dapat suara, kamu kok tahan saudaraku. Dia kenal saya. Kenapa? Anak. Ini pentingnya. Jadi saya paling tidak saudaraku membagi 3 hal terbesar. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 1, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
2, hanya percaya sebagai guru dan teladan yang baik. 3, percaya Yesus adalah Sinterklas umat Tuhan. Kenapa Sinterklas? Tempat minta hadiah, tempat minta kaya, minta uang, sukses, lancar, sehat, saudaraku. Ini banyak. Hari ini saya tanya kepada saudara. Saya pastikan saya berbicara kepada kalau tidak orang tua kepada anak. Karena semua orang tua pernah anak. Semua anak suatu hari jadi orang tua. Meskipun anak menjadi orang tua belum tentu punya anak, tapi pasti jadi orang tua. Ya bukan? Jadi umat Tuhan, saya tanya engkau para orang tua atau anak yang nanti jadi orang tua. Kalau kamu ketemu papa mamamu, tiap ketemu dia, ya, itu yang dibahas bisnis terus. Suka tidak? Oh pasti ada sukanya. Apalagi kalau kita dikasih warisan. Tiap ketemu pasti yang bisnis terus. Tiap ketemu pasti nanyain nilai terus. Tiap ketemu negur kita, kenapa nilai kita 8 gak 9, 9 gak 10. Kenapa B gak A, kenapa A gak A plus. Walaupun itu bagus dan asik, saya tanya, kamu suka seperti itu anak-anak? Atau kamu orang tua? Atau setiap ketemu papahnya, isinya papahnya seperti ATM umat Tuhan. Ya, saya punya beberapa anak rohani. Itu sampai papa-papahnya itu bilang, Pak, mbok diajari anak saya. Anak saya jauh-jauh saya kuliahkan ke Jogja. Kalau telepon saya sudah ngerti, itu pasti butuh uang. Masa om? Iya. Jadi nggak ada telepon. Kalau cuman kangen, enggak Pak. Kalau telepon pasti karena butuh uang. Sudah happy? Happy tidak? Nah kalau engkau dan aku tidak happy seperti itu, kenapa kita lakukan? Hari ini Tuhan Yesus itu siapa di hatimu, umat Tuhan? Untuk orang lain Tuhan Yesus, gara-gara Tuhan Yesus ada Natal. Gara-gara ada Natal ada tanggal merah, kita libur. Yuhu. Saudaraku, buat engkau siapa Tuhan Yesus? ATM, guru teladan saja, atau Tuhan dan juru selamat? Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang diurapi. Nah, ada 3 macam orang yang diurapi menurut daripada dunia kuno maupun sekarang. 1 nabi ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Oleh karenanya banyak sekali penyimpangan, pemalsuan. Nomor 1 nabi. Kenapa? Gampang, Tuhan bicara sama aku. Tapi saudaraku, nabi tidak main-main. Nabi itu punya ciri khas, gaya hidupnya sederhana. Ya, kasih tunjuk saya saudaraku. Mana nabi yang suka kelimpahan kemewahan? Nabi itu unik. Yohanes Pembaptis lihat saudaraku. Bajunya apa? Makanannya apa? Elisa? Yeremia apalagi? Nabi ratapan. Yesaya? Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nabi hari ini, saudaraku, pakai cincin merah delima, jam tangannya Rolex, saudaraku, maafkan saya lah. Maafkan saya. Terus, nabi ini spesifik. Dia dipakai Tuhan sebagai corong kebenaran. Ya. Harus menyampaikan sesuatu yang belum terjadi namun pasti terjadi. Buat apa ngomong sesuatu yang sudah terjadi? Saya capek sekali. Kadang saya harus membersihkan Facebook saya dari sampah-sampah nggak berguna, percakapan orang-orang aneh. Ya, seperti kejadian di Palu Timur kemarin misalnya, anarkis yang menyerang gereja itu. Begitu terjadi, di laman daripada Facebook saya ada 2 orang. Aduh, padahal Tuhan tuh sudah bilang sama aku loh 2 minggu yang lalu. Bercanda kamu. Buat apa ngomong? Saudaraku, Nabi Daniel menubuatkan kerajaan Roma, bahkan Roma belum ada. Menubuatkan kerajaan Asyur, padahal Asyur waktu itu belum ada. Dia ada di Raja Babel umat Tuhan. Persia. Berhentilah main yang seperti itu. Waktu saya tidak banyak. 2, imam. Imam saudaraku turun-temurun daripada Lewi.
diurapi, saudara. Seperti saya ini, Mas Agung, saudara, diurapi, ditahbiskan sama senior. Ditilik hidupnya pantas tidak. Maka maafkan saya melalui forum ini, saya sekalian menjelaskan. Saya tidak mau sembarangan kasih rekomendasi dong. Kalau kamu cuma rekomendasi seperti anak-anak saya itu mau main reguleran di kafe, saya murah hati umat Tuhan. Tapi kalau jadi pendeta, hidupmu tidak betul, Pak Hofer udahlah, gak usah mikir, percaya Tuhan saja, tanda tanganin. Saudaraku, orang-orang seperti itu, imam diurapi, gak main-main. Raja diurapi, 3 ini, nabi, raja, imam. 3 jabatan ini ada kepada sang putra, the son, Yesus Kristus Tuhan. Dia punya, saudaraku, suara kenabian sebab dia adalah pusat daripada suara Tuhan itu sendiri. Dia raja di atas segala raja dan dia imamat raja ini merupakan jembatan antara umat dengan Tuhannya, Bapa kepada anaknya umat Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh ini ciri khas yang tidak ada di tempat yang lain umat Tuhan. Ya. So, umat Tuhan, saya akan tutup khotbah Natal hari ini. Saya nggak tahu saudaraku ya, karena anak saya melepasnya pagi tadi. Engkau mau dengarkan jam berapa, pokok hari ini. Ya. Lukas 1:37. Ayat ini seringkali dipakai secara salah kaprah umat Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh iya, saya suka sekali ayat ini. Ada orang kerja belum, pegang mobil Jaguar. Aku pengen punya ini dalam nama Tuhan Yesus. Temennya bilang, bagaimana caranya? Dia kutip ayat ini. Apa yang mustahil bagi manusia? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oke. Ada orang sekolah belum becus, dia bilang, aku pengen punya istri. Cewek itu yang ditunjuk dia itu cantik, crazy rich umat Tuhan ya, yang punya DNA surga, kira-kira seperti itu. Temennya tanya, mana mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang-orang itu sungguh-sungguh menciderai daripada kemurnian firman Tuhan. Perikop ini berbicara mengenai Allah yang menjadi manusia. Bunda Maria berkata, aku masih perawan, aku belum bersuami, bagaimana aku bisa melahirkan anak? Baru keluar ayat itu. Jadi jangan dipakai sembarangan hanya untuk material belaka umat Tuhan. Pesan saya yakin, saya suka ayat itu, suka. Ayat itu dipakai buat pekerjaan bisa, buat kesembuhan bisa, buat jodoh bisa. Namun kau nggak boleh lupa, ayat itu dicetuskan pertama kali bukan melulu untuk semua hal yang bersifat hidup duniawi material, bukan. Tapi sebab malaikat Tuhan memberikan jawab kepada Bunda Maria. Belum bersuami kau bisa punya anak. Baru beliau katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, apa kaitannya? Apa kaitannya dengan Natal tahun ini? Tahun yang spesial. Tahun di mana seluruh manusia di muka bumi dipersatukan menghadapi virus yang sama. Ma Tuhan. Saya nggak tahu sudah bisa lihat tidak? Nih Han-Han, saudaraku ya. Bagaimana kalau saya bilang Han-Han ini anak daripada Evander Holyfield? Sudah mengerti Evander Holyfield? Nih, percaya enggak saudaraku? Kalau kamu percaya, kamu pasti terjengkang dari tempat dudukmu, tapi mayoritas pasti susah untuk percaya. Lah kalau putri saya yang ini, satu biola dipegang ini anak dari Mike Tyson. Sudah percaya? Bagaimana kalau saya ngaku bahwa saya anak Tuhan? Saya anak Allah. Sudah percaya? Sebab apa yang mustahil bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena saya tidak mengangkat Allah sebagai bapak saya. Allah mengangkat saya sebagai anaknya. Sehingga melalui sang putra,
melalui Yesus Kristus yang juga disebut Sang Sulung, kita semua yang percaya kepadanya beroleh roh yang demikian layak pantas menyebutnya ya Aba ya Bapa. Di keyakinan yang lain tidak ada yang seperti ini umat Tuhan. Inilah anugerah Natal yang paling besar. Manusia biasa seperti saya ini boleh menyebut Allah sebagai Bapa. Saya bisa panjang lebarkan ini, tapi nanti editor saya cemberut umat Tuhan. Saya bisa sebut ini hanya Pak Jokowi, itu anaknya Lisa Blackpink, ini anaknya Jackie Chan, bro. Mau siapa, bro? Enggak. Kita anak Allah umat Tuhan. Nah, apa maknanya? Apa kegunaannya? 3 dengan cepat saya sampaikan. Karena Tuhan Yesus anak, kita beroleh jalan menjadi anak umat Tuhan. Artinya apa? Identitas yang jelas. Orang itu banyak berakhir hidupnya, tidak bagus hidupnya. 80% soal jati diri umat Tuhan. Dia tidak tahu dia siapa. Kalau identitasnya jelas, dia akan mengalami suatu hidup yang jelas. Dia akan berjuang dengan jelas umat Tuhan. Ya, disinilah kalau tidak diurapi oleh Roh Kudus, manusia itu ngotot. Bisa jadi lebih rendah dari hewan. Saudaraku, hidupnya anjing jelas, hidupnya singa jelas, hidupnya bekicot jelas. Banyak manusia hidupnya tidak jelas. Pak, hidup saya jelas. Jelas dalam ketidakjelasan. 2, karena kita anak melalui Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh akses di kerajaan Allah. Amin. Iya. Sehingga kita sah untuk berkata suatu hari nanti, loh, Pendeta Caleb Hofer Bintoro kemana? Ini kami mau datang di ibadah penghiburannya. Ngapain? Karena dia sudah pulang ke rumah Bapa. Di mana Bapa ada, anak berhak untuk ada. Jadi saya beroleh akses. Ketika saya worship Tuhan, saya tidak sekedar liturgi, saya beroleh akses untuk masuk hadiratnya yang kudus. Tempat di mana doa dijawab Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, anak beroleh berkat dari Bapa umat Tuhan. Anak hidup dalam berkat Bapa. So, saya serukan, walaupun di tengah akademi corona seperti ini, don't worry about the thing. Because in Jesus' name, every little things will gonna be alright umat Tuhan. Ya. Amin. Saya diberkati Tuhan. Saya Caleb Hofer Bintoro bin Timotius Arifin. 2 bapak ini memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup saya. Dan juga Bapak di sorga. Kadang kalau saya sudah selesai semuanya malam, ya, anak-anak saya sering tidak tahu. Saya masuk ke kamar anak-anak di rumah kami umat Tuhan. Pada satu kamar itu ranjangnya 4, susun, saudaraku ya. Terutama kalau kadang saya habis siangnya atau sorenya marahin Jordan atau marahin Obadja. Atau saya tegur awal-awal itu Judah. Ya, John jarang saya tegur saudaraku karena John mungkin nakalnya sama orang lain saya. Saya nggak tahu saudaraku ya. Saya ingin pastikan anak saya itu tidurnya nyenyak tidak, atau jangan-jangan dia masih goncang jiwanya karena habis dimarahin saya. Kadang-kadang saya juga berpikir, waduh, anak-anak ini ngerti enggak sih? Mereka makan, mereka ngapa-ngapain, padahal ini kas untuk 2 bulan ke depan, kalau Tuhan tidak tolong itu sudah kosong. Ya, beras ini bagaimana, sumber pangan ini bagaimana, sedangkan kita menyekolahkan banyak anak umat Tuhan, bagaimana dengan sekolah mereka, saudaraku. Saya masuk ke kamar, lihat mereka, semuanya tidur pules, ngecas malah mata. Apakah saya boleh bilang mereka nggak peduli kalau saya susah? Saya baru susah ini, saya baru khawatir. Oh, puji Tuhan, saya yakin anak saya makan. Tapi saya punya kerinduan anak saya makan gizi yang enak. Tapi mereka tidak ada khawatir. Suatu kali saya uji anak saya,
Kamu itu wong babe baru susah kok kamu main cengengesan terus. Mereka saudaraku, kan babe kami kuat, ikut main lagi. Gak ada yang berduka cita terus di kaki saya yang kuat, ya gak ada maka. Maka saya besar hati hari ini. Kita anak Tuhan, amin. Kalau kita tidak sanggup, Bapa di surga pasti sanggup. Kalau kita khawatir, Bapa di surga bilang, kenapa kamu khawatir? Gak pernah lihat burung gereja toh, sana keluar, kurang lihat pohon tuh, kurang lihat rumput di ladang. Jangan khawatir, pasti tak pelihara. Dan semua janji ini camkan baik-baik. Hanya berlaku kalau engkau anak. Saya rindu kita nyanyikan bersama lagu ini. Saya undang kau di rumah saja bangkit berdiri semuanya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat. Mari semua berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, amin. Dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapa kami semua yang di tempat ini sungguh mengucap syukur. Perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Ada saatnya kami menjadi anak yang bodoh. Terima kasih sudah jadi Bapa yang sabar. Ada kalanya kami menjadi anak yang hilang. Terima kasih sudah menjadi Bapa yang mencintai kami apa adanya. Ada kalanya kami menjadi anak yang lemah. Namun puji Tuhan, bukan anak gampangan. Kau didik kami, Kau hajar kami, sehingga kami bangkit dan menjadi anak-anak yang membanggakan kerajaan Allah. Tuhan, biarlah hari ini hamba-Nya ini berdoa, sepakat hati dengan semua pendoa syafaat. Biarlah di hari peringatan Natal, yakni kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi dari manusia, semua anak-anak-Mu yang sungguh percaya di hatinya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat, boleh mendengarkan sukacita sorgawi. Choir, paduan suara yang lembut indah, sehingga mereka merasakan lembutnya serta kuatnya kasih Tuhan atas setiap daripada kami. Kokohkan lutut yang goyah, berikan kekuatan Tuhan yang mau menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Biar mereka kuat dan teguh hati, tetap percaya kepada Dikau saja. Hamba-Mu juga berdoa, semua putra putri kerajaan Allah yang setelah dengan bermurah hati memberikan persembahan syukurnya, sehingga kita sebagai gereja boleh menjadi berkat bagi kota. Tuhan Yesus yang membalas kebaikan mereka berkali lipat ganda. Kami ucap syukur ya Tuhan, kami ucap syukur. Umat Tuhan dimanapun berada, mari saya ajak untuk berdiri di rumah masing-masing. Angkat dua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkan doa berkat ini. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu, kesabaran serta kebijaksanaan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih. Dan hari ini teristimewa. Kami berterima kasih sebab Engkau mengkaruniakan jalan, yakni melalui Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu, wahai anak-anak Tuhan, biarlah kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga kita semua oleh Tuhan, diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani kita oleh Tuhan, diberkatilah tetap proses belajar mengajar anak-anak kita dimanapun berada, diberkati Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati Tuhan. Semua yang kita perjuangkan dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, direstuinya berhasil. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan intim bersama Allah Roh Kudus menjadi milik pusaka kami sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. God bless you all. Merry Christmas. Shalom. Dari rumah kami yang diberkati di Lembah Pujian Denpasar, kami berdua mengucapkan kepada semua saudara, have a blessed Christmas and a blessed New Year 2021. The year of reproduction. Tuhan berikan pada kalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, holy night, the stars are bright.